Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, masih bisa kita melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sama-sama kita cintai ini. Ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ta'lim kita atau kajian kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan kita, anak-anak kita semuanya jauh dari penyakit, jauh dari musibah. Kemudian kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada muallif buku ini, yaitu Al-Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi bukunya dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan setelah itu kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika istata'tu abu laka bi ni'matika ala wa abu laka bi dzanbi fa innahu la yaghfiru illa anta. Alhamdulillah, pada malam hari ini bisa kita sambung lagi kajian kita yang sempat tertunda beberapa bulan yang lalu karena kita kemarin kita melaksanakan Idul Fitri, dan sekarang kita sambung lagi. Mudah-mudahan ini adalah menjadi awal yang baik dalam rangka kita selalu bermunajat dan belajar, bahwa kita belajar itu tidak pernah berhenti atau tidak pernah mengenal umur. Minal mahdi ilal lahdi. Dari kita sejak dikeluarkan dari rahim ibu kita, dari bayi atau dari ayunan, sampai kita masuk ke liang lahat. Ya, itu karena apa? Bukan materi itu yang kita pahami atau tidak, tapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kedatangan kita dan keikhlasan kita menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan.
Nah, itu yang didoakan oleh malaikat. Malaikat tidak bertanya, Pak Haji, apakah paham yang disampaikan oleh Pak Ustadz? Enggak tanya kayak gitu, ya. Nah, yang penting Pak Haji datang ke majelis-majelis tersebut, malaikat sudah punya alasan untuk mendoakan Pak Haji berada pada kawasan majelis tersebut. Pada malam hari ini kita sambung lagi, masih berkaitan dengan doa-doa atau zikir atau lafaz-lafaz sebelum kita tidur, ya. Mudah-mudahan ini hadis-hadis ini pada malam hari ini bisa kita selesaikan dan bisa beranjak kepada tema yang lain, ya. Karena apa? Karena tidur itu kan salah satu kenikmatan secara hewani untuk manusia. Nah, makanya jangan diganggu tidurnya, karena tidur itu suatu kenikmatan, ya. Ada orang yang tidak pernah tidur atau orang yang tidak susah tidurnya, ya, itu juga penyakit. Ada orang karena kesibukannya dia susah tidurnya, ya, curi-curi waktu untuk dia tidur. Dan kita diberikan waktu yang baik untuk tidur, untuk istirahat. Dan sebelum istirahat itu kita harus zikir, ya, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang pertama, ya. Waraina fi kitab Ibnu Sunni an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula idza awa ila firashihi ibtadarahu malaku wasyaitan faqala al-malak Allahumma ihtim bi khairin faqala syaitan ihtim bi syarrin fa in zakarallahu ta'ala tsumma nama batal malaku yakla'uhu. Nah, ini dari Ibnu Sunni, kita Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna ar-rajula idza awa ila firasihi." Ya. Sesungguhnya ar-rajul, seseorang, idza awa, ketika dia hendak mau tidur, ya, atau dia mengambil tempat tidurnya, ya, maka malaikat dan syaitan itu bersaing, ya, bersaing dalam rangka apakah orang ini mendapatkan kebaikan atau keburukan. Sehingga malaikat mendoakan orang tersebut, ya, faqala al-malak, ya, Allahumma tim bi khairin, ya Allah, akhirilah orang ini dengan kebaikan, ya. Artinya happy ending, ya. Apa kata syaitan? Ya, faqala syaitan. Dijawab lagi syaitan, ihtim bisyarrin. Akhirilah dengan keburukan. Saling berbalasan antara malaikat dan syaitan, ya. Nah, apakah kita berada pada kebaikan yang didoakan oleh malaikat atau keburukan yang didoakan oleh syaitan? Itu tergantung dari kita. Apakah kita mengikuti syaitan atau mengikuti malaikat? Nah, fa in zakarallahu ta'ala tsumma nama batal malaku yaklauhu, ya. Jika orang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa, ya, tsumma nama batal malak, kemudian dia tidur, maka malaikat itu dia menjaganya. Dia juga ikut, ya, ikut menjaga orang tersebut, ya, ya, sampai dia terbangun. Maka orang tersebut ketika dia berdoa, maka sesuai dengan doa malaikat tersebut, Allahumma timhu, ya, bi khairin, ya Allah, akhirilah orang ini dengan kebaikan. Karena apa? Karena kita tadi itu adalah melanjutkan dan mengiyakan, mengafirmasi apa yang didoakan oleh malaikat, ya. Nah, jangan sampai kita langsung tertidur saja. Karena apa? Karena kadang syaitan iblis itu kalau kita tidak menjaga diri atau kita tidak berdoa, itu cepat dia datang ke kita.
Apalagi kita tidur itu dalam keadaan kita tidak bersuci atau kita dalam keadaan tidak mandi. Itu mudah syaitan datang ke kita, ya. Lemah diri kita itu. Kan syaitan itu kan datang ke tempat-tempat yang kotor, yang kumuh, ya, yang gelap-gelap, ya. Ya, itu tempatnya syaitan itu, ya. Iblis, ya. Makanya harus terang, ya. Ya, biar tidak ada syaitan, iblis, ya, ya, ya. Apalagi kan orang-orang jahat itu kan senangnya memang yang gelap-gelap kan. Mana ada orang jahat di tempat yang terang-terangan, ya kan? Ya, kita lanjutkan, ya. Wa rawaina fihi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu iza ittaja'a lin-naum, ya. Ini dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, ya, jika Rasulullah SAW hendak dia mau tidur, ya, ittaja'a lin-naum, dia membaca Allahumma bismika rabbi, ya Allah dengan namamu ya Allah, ya, dengan namamu ya Tuhanku. Wada'tu jambi, saya meletakkan lambungku. Lambung itu sebelah kanan apa sebelah kiri, ya? Dua-duanya, ya? Iya, dua-duanya, ya. Iya. Dia diartikan di sini adalah saya meletakkan lambungku. Jambi artinya adalah sampingku. Berarti memang tertidurnya adalah seperti ini, ya. Ya, bukan begitu. Kalau wada'tu zohri, ini zohri, punggung. Kalau dia bilang wada'tu zohri, maka dia tertidur seperti terlentang, ya. Tapi kalau dia wada'tu jambi, berarti dia tertidurnya di menyamping, ya. Tidurnya memang menyamping, ya. Faghfirli dzambi, ya. Maka ampunilah dosa-dosaku, ya. Jadi kita sebelum tidur itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar. Ya, sampai tidur kita itulah tidur yang terakhir. Istirahat kita itulah istirahat yang terakhir, ya. Karena tidur itu kan disebutnya sebagai kiamat kecil, ya. Hadis selanjutnya, waraina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man awa ila firasihi tahiran, ya. Barang siapa hendak dia mau tidur tahiran, dalam keadaan bersuci, artinya berwudu, ya, mengambil wudu, ya, air sembahyang, ya. Sebagaimana kita mau sholat itu kita berwudu, ya. Wa zakarallahu azza wa jalla, ya, hatta yudrikahun nu'as. Kemudian dia menyebut nama Allah atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tertidur, ya. Yudrikun nu'as. Nu'as itu artinya ngantuk berat, berarti tertidur, ya, ngantuk berat. Dia dalam keadaan bersuci, mengambil wudu, berarti tidurnya tidak buka aurat, Pak Haji, ya. Jadi habis wudu kemudian buka aurat, tuh zikir, kan nggak matching itu, ya. Iya, betul, ya. Ya. Hatta yudrikun nu'as lam yataqallab sa'atan minal laili, ya. Kemudian dia tidak pindah-pindah tidurnya. Dia tidak pindah, maksudnya dia tidak pindah tidurnya, Pak Haji, ya. Kalau Pak Haji kan habis boboin cucu di sini, pindah lagi di sana, tidurnya. Itu jangan pindah-pindah, Pak Haji, ini disebutkan di sini, ya. Sayang yang ke sebelah. Iya.
Lam yataqallab sa'atan minal lail, kemudian dia belum beranjak dari tempatnya tidur itu minal lail, yas'alullah azza wa jalla fiha khairan min khairid dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Kemudian kalau ada orang yang berdoa pada malam itu atau dia sendiri berdoa pada malam itu untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka kebaikan tersebut akan diberikan kepada orang tersebut. Yang berzikir tersebut dalam keadaan dia bersuci, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berdoa, sesama umat muslim, saudara muslim juga berdoa untuk kebaikan pada malam itu, maka kebaikan-kebaikan tadi juga itu juga akan diberikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Itu bukan hanya diri kita sendiri yang berdoa kepada Allah ya untuk kita mendapatkan kebaikan, tapi jika orang lain juga berdoa, maka juga ikut kecipratan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah kelebihan-kelebihan atau fadilah orang-orang yang membaca atau berdoa sebelum dia tidur ya. Jangan sebelum tidur itu hitung-hitung utang ini dari ini semuanya sampai tertidur gitu ya. Iya, ini berdoa aja ya, kalau ada utang ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain ya, qahrir rijal ya. Ya, kita ini apa namanya? Kita berdoa mudah-mudahan besok itu iya, ada energi yang positif ya. Karena setiap antara rahmat Allah pada hari ini dengan rahmat Allah dengan hari esok itu berbeda, mengikuti ritme dan harmoni peredaran alam ini ya. Nah, makanya kayak orang pergi memancing itu ya, memancing atau pergi mencari ikan, itu emang ada ininya ada ritme-ritmenya melihat peredaran alam. Oh ini jam sekian ikan itu makan atau banyak ininya, tidak sembarang. Nah begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jam-jamnya, ada ritme-ritmenya ya. Nah itu begitu, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, waraina fihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini luar biasa, ini hadis-hadis yang bersumber dari Aisyah. Karena Aisyah itu ya diilhami atau diberikan salah satu kecerdasan yang kuat hafalannya, terutama dalam hafal hadis yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW dan untuk disampaikan kepada umat ya. Itulah salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW itu lebih dari 4 istrinya Pak Haji ya. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang itu berkaitan dengan perempuan dan wanita, dan itu tidak bisa disampaikan oleh laki-laki, dan itu disampaikan oleh perempuan. Dan banyak sekali fi'liyatun Nabi, kehidupan Nabi atau sirahnya, kehidupannya, kalau tidak ada orang yang bisa merekod itu akan kita kehilangan. Salah satunya itu adalah istri-istri beliau atau Rasulullah SAW tadi itu merekod apa yang dialami oleh Nabi, dan itu bisa disampaikan kepada umat atau kepada sahabat-sahabat, dan salah satunya itu adalah Siti Aisyah ya. Karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi qala, jika Rasulullah SAW ketika hendak mau tidur ya, firas itu adalah kasur, artinya kasur, firasun ya. Dia berdoa, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari, ya Allah kuatkanlah pendengaranku, tajamkanlah pendengaranku dan penglihatanku ya. Sam'i wa basari ya, di sini bukan uzunun atau ainun. Kita melihat, mendengar dengan telinga ya. Telinga itu bahasa Arabnya uzunun, yang zohirnya.
Tapi yang tidak kelihatan itu adalah samun. Ya, itu pendengaran artinya. Kalau ainun itu yang bisa terlihat mata. Tapi yang tidak terlihat itulah al-basar. Orang bisa buta secara ain, mata, tapi tidak buta secara basar. Banyak yang seperti itu. Basar inilah yang tidak bisa dirahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ain itu kan masih bisa ada rumah sakit ain, ya kan? Rumah sakit mata maksudnya. Ya, rumah sakit ain. Oh, ada ain. Ya, ada rumah sakit. Tapi nggak ada rumah sakit basar, ya. Yang mengobati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut ini, ya Allah, kuatkanlah pendengaranku, tajamkanlah penglihatanku, ya. Maksudnya dalam hal ini untuk kita mendengar yang baik-baik dan juga kita melihat yang baik-baik. Jangan sampai kebaikan kita di depan mata bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Ya, tidak bisa kita lihat dan bisa kita dengar, tapi keburukan di sebelah sana cepat sekali langsung kita lihat dan kita dengar, ya. Itu yang beberapa ulama mengatakan seperti itu. Yang dimaksud itu adalah mentajamkan pendengaran dan penglihatan kita dalam hal-hal kebaikan yang diridhoi dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang kita untuk melakukan kejahatan itu cepat sekali, tapi kalau untuk kebaikan itu berat sekali, ya. Waj'alhumal warisa binni, ya, sampai akhir hayatku, maksudnya. Itu sebagai warisan sampai akhir hayatku, penglihatan dan pendengaran tadi itu, ya. Wansurni ala adui wa arini minhu tha'ri. Dan kemudian tolonglah ya Allah dari kejahatan-kejahatan musuh-musuhku. Jadi Pak Haji, Pak Widodo kalau punya musuh, mudah-mudahan tidak ada, berdoa ya Allah, tolonglah, ya, hindarilah dari kejahatan-kejahatan musuh itu. Dan perlihatkanlah taktik atau tipu muslihat mereka kepadaku sehingga aku bisa menghindari mereka. Ya, artinya kalau ada mereka memfitnah kita, melakukan hoax, ya, al-khid'ah, ya, seperti yang dikatakan yang dilakukan oleh Al-Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ya, itu kan melakukan hoax itu kan. Ininya bahasa sekarangnya itu hoax itu. Ya, kita terhindar, ya, dari situ. Itu kita berdoa pada sebelum kita tidur itu. Mudah-mudahan dalam rangka apa? Untuk kita mendapatkan ilham dan energi positif dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, saya berlindung dari utang-utang yang tidak terbayarkan. Ya, kita berdoa. Ya, tadi itu jangan dihitung-hitung utangnya. Berdoa, ya. Nggak bisa dihitung, ya. Memang nggak ada utang karena nggak bisa dihitung, ya. Yang nggak ada utang, ya. Wa minal ju'i, ya. Kemudian dari kelaparan, ya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya. Ya, wa minal ju', al-ju' itu artinya kelaparan. Fa innahu bi'sad doji. Kan apa? Karena ghalabatid dain tadi itu, kemudian al-ju' itu seburuk-buruknya keburukan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita terhindar dari utang-utang yang tidak terbayarkan tadi itu. Mudah-mudahan utang kita itu lunas semuanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita, ya. Karena salah satu hadis, kalau kita meninggal dunia dan masih kita terlilit dengan utang dan utang itu belum terbayarkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka kebaikan-kebaikan kita tadi itu ditunda, ya, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ditunda untuk dihitung sampai utang tadi itu terbayarkan, ya. Itulah bahayanya juga utang, dan makanya di sini disebutkan seburuk-buruknya keburukan, ya, 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 apalagi
baik itu yang sedikit maupun yang banyak ya. Kemudian hadis selanjutnya ya. Wa rawaina fihi an Aisyah aidon ya. Radhiyallahu anha aidon ya. Ini lagi-lagi katanya dari Siti Aisyah, bersumber dari Siti Aisyah ya hadis ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu sahibtuhu ya. Ya, semenjak aku artinya itu bersama Rasulullah SAW sampai sekarang, kata Siti Aisyah, yanamu hatta faraqad dunya, dia tidur sampai dia meninggalkan dunia ini ya. Hatta yata'awazu minal jubni wal kasal ya. Dia selalu berlindung ya dari ketakutan dan kemalasan ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal ya. Selalu dia berlindung dari itu. Wasa'amati wal bukhli, kemudian dari pesimisme ya, kemudian dari kebakilan ya, wasu'il kibar. Su'il kibar itu artinya Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Su'il kibar itu adalah artinya itu kalau udah besar, maksudnya udah tua masih melakukan keburukan-keburukan. Hah? Ya, kita hindar dari situ ya. Mungkin kalau kita kenakalan remaja mungkin masih dimaafkan ya. Tapi ini udah tua ya. Makanya kata ulama kalau udah 40 tahun ya, 40 tahun dan orang itu juga belum belum sadar-sadar ya, masih memikirkan tentang keduniaan, artinya tidak ada pikiran untuk akhirat. Orang itu harus dipukul dengan tongkat biar sadar. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi berapa tahun? 40 tahun. Karena itu usia-usia kematangan, dan dari situ usia memang yang sudah selalu condong kepada akhirat. Jadi kalau ada head to head ini antara dunia dan akhirat, masing-masing anak ini tidak bisa dihindarkan, maka dia memilih akhirat daripada dunia ini ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z sekarang, masya Allah itu ya, sulit ini kan ya, selalu hal-hal yang sifatnya keduniaan materi, walaupun banyak hal-hal yang memang ada juga ya, tapi ini semuanya adalah tugas kita bersama. Dan ini salah satu fungsinya kita sebagai orang tua, untuk kita menjadi ustadz-ustadz, setiap diri kita sebagai ustadz-ustadz untuk diri kita dan orang lain, terutama untuk anak-anak kita ya. Karena kalau berdakwah itu hanya tugasnya ustadz, itu berapa banyak yang harus disampaikan ya. Seperti halnya dalam hal pendidikan, itu kalau tidak ada pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh NU, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Matlaul Anwar, Persis dan lain-lain ormas-ormas Islam, itu pemerintah yang secara negeri itu tidak mampu untuk memberantas buta huruf ya. Itu banyak sekali kan yang sekolah-sekolah yang hanya itu modal terima kasih ya, itu keikhlasan seorang guru ya. Itu banyak ya, dan sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit ya, memberantas buta huruf itu sudah banyak di mana-mana, guru termasuk dalam buta huruf Al-Qur'an maupun buta huruf Latin ya. Kemudian wasu'in al-manzari fil ahli wal mal. Kemudian keburukan-keburukan kita dalam melihat keluarga kita dan harta kita. Kita harus kita berlindung dari ini, karena kita melihat keluarga kita itu seperti kita melihat banyak sekali keburukan-keburukan mereka, sehingga kita harus bertengkar dengan mereka dan keluarga kita sendiri. Karena yang kita lihat hanya keburukan-keburukannya. Itu digelapkan oleh syaitan, dan juga harta-harta kita.
Tadinya harta kita itu banyak, tapi karena kita itu seperti tidak tahu bagaimana menggunakan harta kita ini, akhirnya habis begitu aja tanpa ada asar, ya, begitu aja pergi. Loh, kok tiba-tiba sudah habis aja uang saya, tidak ada lagi, ya, ya, itu kan tidak berkah. Maksudnya kita harus mohon kepada Allah, mudah-mudahan harta yang kita dapatkan itu ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari ini, bukan sebagai fitnah dan malah mencelakakan kita dan kita kepada hal-hal yang jahat, ya. Kemudian wa adzabil qabri, dan juga berlindung kepada azab kubur, ya. Wa minasyaiton wa syarakihi, dan kemudian juga kita berlindung dari godaan-godaan syaitan, iblis, jin dan seterusnya. Kemudian dari syirik dan syuraka dan syarikat-syarikatnya, ya kan, banyak syarikat-syarikatnya syaitan, ya, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, banyak syarikat-syarikatnya, ya, ya. Nah, selanjutnya hadis ini, doa ini harus kita hafal ini doa untuk mimpi indah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar-benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita setelah kita minta petunjuk dan Allah memberikan petunjuk, ya. Ini doanya ini, ya. Ini dia bersumber dari Aisyah juga, kemudian Rasulullah SAW, ya. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihatan. Ya Allah, saya memohon kepadamu mimpi yang soleh, mimpi yang baik, ya. Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihatan, ya. Kemudian shadiqatan ghairu kadzibatin, mimpi yang benar, bukan mimpi yang bohong, ya, atau yang buruk, ya. Nafi'atan ghairu daratin, mimpi yang bermanfaat, bukan yang membahayakan. Iya, kan ada juga mimpi yang membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Makanya kalau mimpi yang buruk nggak usah diceritakan, ya. Mimpi yang indah-indah aja yang diceritakan, ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihatan, ya, shadiqatan ghairu kadzibatin, nafiatan ghairu daratin. Nah, itu doa untuk mimpi yang indah, mimpi yang baik, mimpi yang benar, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini saya ijazahkan